Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para jamaah majelis taklim kaum ibu Masjid Al-Muhajirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk mengajak kita semuanya untuk mencoba mentafakuri sebagian dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sebagian dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan sebuah tema yang kami coba sajikan ke tengah-tengah kita. Yang tema ini saya coba cantumkan dalam flyer kegiatan pengajian kali ini, ibu-ibu sekalian. Jadi kegiatan pengajian kita kali ini saya coba olah sedemikian rupa, dibuatkan flyernya. Flyer itu kayak model settingan pamflet, di dalamnya informasi ada kajian, hadirilah dan seterusnya. Itu udah saya share ke Bu Titi, nanti tinggal dilihat aja ya. Yang kemudian temanya saya coba sajikan yaitu adalah emak-emak juga cinta nabinya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mau saya tanya, di depan saya emak-emak bukan? Emak-emak ya? Nenek-nenek ada. Jadi kalau disebut gadis bukan, disebut nenek-nenek bukan, nah saya ambil yang tengah-tengah ya. Makanya sebutannya emak-emak ya. Yang lagi ngetren sebutannya dari beberapa waktu belakangan ini. Kalau bener fix emak-emak di depan saya ini, pertanyaan keduanya adalah cinta nabinya atau tidak? Karena di awal saya sebut tema kita kali ini adalah emak-emak cinta nabinya. Siapa nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernyataan cinta kepada Nabi Muhammad SAW tentunya tidak cukup hanya sekedar menjadi pembasah lidah kita semata. Tidak cukup hanya sekedar menjadi penghias bibir kita. Tapi tentunya menuntut kita untuk mampu membuktikannya secara nyata. Betul nggak kira-kira? Jangankan cinta sama Nabi Muhammad, nah cinta ame abang ame udah yang di rumah aja juga kudu dibuktiin sama ibu-ibu sekalian. Wah, ada wow katanya gitu ya. Bener nggak kira-kira dulu? Ya. Ibu berpasangan dengan bapak yang saat ini sedang ada di rumah atau sedang ada di kantor bekerja untuk ibu dan anak-anak sekalian, tentunya itu berawal dari rasa saling cinta mencintai. Bapak cinta sama ibu, ibu cinta sama bapak. Sebab kalau bapak cinta sama ibu, ibunya kagak, nggak bakal jadi ke KUA. Bener? Yang kemudian rasa cinta itu tentunya harus mengarah kepada sebuah pembuktian. Kalau versi bapak, pembuktian cintanya adalah yang paling final, yaitu berani datang nemuin orang tua, ngomong sama orang tua ibu di rumah, nya babe, aye ada hati sama putrinya babe. Dulu masih ingat nggak gitu? Ya, dulu ya, waktu kulitnya masih pada kenceng. Ya, ya sekarang juga masih, maksud saya. Sekarang juga masih, maksud saya.
Iya, maaf ya. Ya. Kata si bapak dulu, nya babe, saya ada hati sama putri nya babe. Insya Allah saya punya niatan baik. Ya. Iya, insya Allah saya punya niatan baik. Apa? Mau ngelamar putrinya sama babe. Insya Allah, ya, saya siap tanggung jawab dunia maupun akhirat. Sebuah pembuktian rasa cinta bapak kepada ibu sekalian. Nah, kemudian apa cukup dengan satu arah saja pembuktian bapak kepada ibu? Tidak. Hal yang luar biasa akan terjadi jika cinta itu gayung bersambut. Paling kata emak, kata babe, tong, emak sama bapak mah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu mah terserah. Nah, terserah anak bapak, si Neng dipanggil sama bapak. Ini bagaimana ini urusan? Ada orang ganteng mau ngelamar lu jadi bininya, kira-kira lu gimana? Ya. Mesam ditanya mesam doang. Nah, kalau di dalam Islam walaupun itu nggak ngejawab, walaupun itu diem aja, itu yang disebut dengan ijma sukuti. Maksudnya ijma sukuti itu dia ngejawab cuman caranya dengan diam, tandanya mau. Nah, itu kemudian wujud kecintaan ibu kepada bapak. Artinya ketika menyatakan atau merasa ada sebuah kecintaan terhadap seseorang, maka tidak berhenti sampai di sana, tapi harus mengarahkan kepada langkah yang berikutnya, yaitu apa? Membuktikan rasa cintanya kepada orang yang dicintainya. Betul nggak kira-kira? Nah, sekarang emak-emak yang ada di hadapan saya tadi ngomong bahwa saya mencintai Rasulullah SAW. Kalau saja rasa cinta terhadap sesama manusia harus dibuktikan, maka tentunya demikian pula ketika kita menyatakan bahwa kita mencintai Nabi Muhammad SAW, kita mencintai Rasulullah SAW, yang memang itu adalah merupakan pertanda dari masih adanya rasa iman di dalam dada kita. Karena kata Rasulullah tadi dalam hadis saya bacakan di awal, Rasul pernah menyatakan, ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi. Rasul pernah menyatakan tidak ada keimanan di dalam diri seseorang di antara kamu melainkan dia mampu membuktikan bahwa keadaan diriku, kata Rasulullah, lebih dia cintai ketimbang dia mencintai anak-anaknya dan mencintai orang tuanya. Tuh. Udah waktu asar? Belum. Lanjut. 4 menit lagi. Ya. Rasulullah sudah memesankan hal tersebut kepada kita sekalian yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad SAW, yang mengaku ada keimanan ada di dalam hatinya, maka buktikan keimanan itu dengan memposisikan Rasulullah SAW sebagai sosok yang paling dia cintai, dibandingkan dia mencintai dengan anak-anaknya dan dia mencintai kedua orang tuanya. Mohon maaf, apa yang Rasulullah SAW sampaikan ini bukanlah berarti
kita kemudian tidak diperkenankan untuk mencintai anak-anak dan mencintai orang tua kita, bukan. Kita tetap boleh cinta sama anak-anak kita. Kita tetap boleh cinta sama orang tua kita. Tapi secara keutamaan ada yang Rasulullah SAW isyaratkan. Kecintaan yang lebih utama adalah kecintaan yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru yang berikutnya adalah mencintai selain keduanya itu. Ibu-ibu sekalian, jamaah majelis taklim Raudatul Jannah, Masjid Al-Muhajirin, Kampung Rawa, Jakarta Pusat, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita menyatakan cinta kepada Rasulullah, maka cinta kita patut untuk kita buktikan. Ada indikator-indikator bahwa kita mencintai Rasulullah. Dan ada pula bukti-bukti bahwa Rasulullah SAW memang sosok yang pantas untuk dicintai dan tidak layak untuk dihinakan. Apa dan bagaimana itu nanti akan saya sampaikan setelah kita sholat asar, bersambung di seri berikutnya. Kita tutup sejenak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Para ibu jamaah majelis taklim Raudatul Jannah, Masjid Al-Muhajirin, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan pembahasan kita yang tadi berkaitan dengan yang pertama, bukti-bukti bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW adalah layak untuk menjadi sosok yang dicintai. Yang kedua, kita akan bahas indikator apa ada kecintaan diri kita terhadap Rasulullah SAW. Para ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang pantas untuk dicintai, itu bukan tanpa alasan. Yang tentunya terdapat sekian banyak bukti bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW adalah merupakan sosok yang pantas untuk dicintai. Bukti-bukti ini bisa kita dapatkan baik dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala maupun dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba lihat bukti dari firman Allah aja dulu. Bukti bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok yang layak untuk dicintai. Ketika kita memperhatikan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya adalah yang pertama, yang namanya Nabi Muhammad yang dinyatakan sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sosok yang senantiasa disandingkan keberadaannya dengan Allah Subhanahu. Makanya kalau ada istilahnya kita mau istilahnya kasih hiasan di rumah, ya, kaligrafi, itu pasangannya apa coba? Ada lafaz Allah, pasti sandingannya adalah Muhammad SAW.
yang itu nggak bisa digantikan. Lafaz Allah di sampingnya misalkan Ahmad Fadilah, nggak bisa. Mau itu orang gantengnya kayak gimana juga nggak bisa. Ya, siapa ente? Tiada sosok yang disandingkan namanya, posisinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah itu sendiri, tiada lain adalah hanya sosok Nabi Muhammad. Yang itu bisa kita lihat lewat sekian banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salah satunya adalah, coba perhatikan surah An-Nisa ayat 59. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur. Tuh. Baru kesononya wa ulil amri minkum. Allah menyatakan, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kamu kepada Allah, dan sandingannya langsung Allah nyatakan, taatlah kamu pula kepada Rasul. Siapa Rasul itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Baru setelah kedua pihak tersebut, Allah menyebutkan pihak-pihak yang lain, wa ulil amri minkum, dan orang-orang yang mendapatkan amanah dalam bentuk kekuasaan di antara kalian, dalam bentuk pemerintahan di antara kalian. Allah Rasul, Allah Rasul. Itu menjadi salah satu bukti bahwa yang namanya Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang memang betul layak untuk dicintai. Ada lagi Ustadz, bukti berikutnya banyak, ya. Iseng-iseng, kalau kita coba mau menelusuri, ya, sekian banyak bukti layaknya Nabi Muhammad SAW untuk menjadi sosok yang dicintai oleh seluruh umat manusia hatta yaumul qiyamah, ya. Itu adalah, kalau mau kita bahas itu ada sekitar 30 bukti untuk itu. Kalau saya sampaikan sekarang satu persatu, kira-kira sampai kapan gitu pengajian? Hah? Sampai maghrib nggak kelar kan begitu ya? Sayur asam nggak diangetin. Nah, ikan asin juga jadi udah nggak asin lagi. Ya, makanya nggak usah pakai 30 ya. Beberapa hal saja. Tadi satu udah. Kemudian yang kedua adalah yang merupakan bukti Nabi Muhammad SAW layak untuk menjadi sosok yang dicintai, yaitu dikarenakan Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang menurut ketetapan Allah layak untuk dijadikan teladan, layak untuk dijadikan contoh, layak untuk dijadikan model. Yang terhadap hal tersebut Allah sendiri yang menyatakan secara langsung, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh buat kalian terdapat suri tauladan yang baik dalam sosok diri Rasulullah SAW. Siapa Rasulullah SAW yang dimaksud? Yaitu adalah tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad SAW. Bukti yang kedua. Ada lagi Ustaz? Ada. Ini yang terakhir barangkali supaya nggak terlalu panjang. Yang berikutnya adalah bukti bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang layak untuk dicintai adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa yang namanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW adalah sosok yang Allah menyerukan kepada malaikat-malaikatnya
Dan juga Allah menyerukan kepada manusia-manusia ciptaannya untuk mereka semua bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Allah Subhanahu wa taala enggak pernah tuh ngarahin begitu modelnya kepada malaikat dan para manusia-manusia yang Allah ciptakan kepada selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak pernah. Yang Allah nyatakan sendiri hal ini dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusholluna 'alan nabi, mereka bersolawat kepada Nabi. Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan tidak hanya sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala kemudian menyerukan, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, hei manusia-manusia yang beriman, Allah udah bersolawat, malaikat udah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sekarang giliran kalian untuk kemudian bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kemudian mengapa makanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW senantiasa kita bersolawat kepadanya minimal dalam satu hari satu malam, ya, itu kita bersolawat kepadanya dalam sholat kita. Ketika kita melaksanakan tasyahud atau tahiyat yang biasa kita kenal sebutannya, senantiasa kita baca salawat tersebut. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minimal dalam sholat-sholat fardu kita sehari semalam, kita nyatakan kecintaan kita dalam bentuk membaca salawat terhadap Nabi Muhammad SAW tersebut. Sudah ada 3 bukti bahwa Nabi Muhammad SAW layak untuk dicipta. Yang itu kemudian menunjukkan kepada kita bahwa sosok Nabi Muhammad SAW ini adalah sosok yang memang, ya, layak untuk dimuliakan. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala saja memuliakan Nabi Muhammad SAW, sekarang apa yang menjadi landasan bahwa ada pihak-pihak yang mau atau hendak menghinakan Nabi Muhammad SAW? Ibu pernah dengar ada pihak-pihak yang hendak menghinakan Nabi Muhammad SAW beberapa waktu belakangan ke belakang? Apa bentuknya? Ya, ada pihak yang ada di negara, saya nggak sebutkan ya Perancisnya ya. Jadi, oh gitu, ya Allah, maaf keceplosan. Ada pihak-pihak yang ada di negara Perancis yang kemudian hendak menghinakan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk memvisualisasikan sosok Nabi Muhammad SAW ke dalam bentuk gambar. Yang celakanya itu dilakukan oleh orang yang tergolong intelek, kemudian mendapatkan dukungan dari orang nomor 1 di Perancis. Coba, mendapat dukungan dari presiden Perancis. Yang tentunya hal tersebut
adalah membuat luka bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Makanya ada yang sampai menfatwakan untuk menjadi ganjaran apa yang dilakukan mereka terhadap umat Islam, yuk kita coba sama-sama boikot produk-produk Perancis. Saya emang dari dulu di antara produk Perancis, Ibu ya, Bapak ya, adalah mobil mewah. Nah, saya dari dulu emang dari lahir itu sampai sekarang itu saya boikot itu produk itu. Kakak kelas kita yang pengen ngomong, emang kagak kebeli. Mohon maaf Bu, bukan sombong saya. Bukannya nggak bisa beli itu, bukan. Cuman kagak ada duitnya aja. Kalau mau beli sih bisa saya itu, bener. Bentuk brosur doang mah kan gitu. Bentuk brosur. Nah, yang kemudian tentunya ketika hal tersebut merupakan tindakan yang menyakiti umat Islam, maka harus ada hal yang kita tunjukkan selaku umat Islam untuk membuktikan bahwa betul ada kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW yang dimuliakan Allah, tapi ada pihak yang hendak menghinakan. Sekali lagi, cuman emak-emak yang ada di hadapan saya ini kira-kira cinta nggak kepada nabinya? Kalau betul-betul cinta, buktikan cintamu kepadanya. Apa bentuknya? Nah, ini kita sudah berangkat kepada yang berikutnya sebagai closing nanti ya. Di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian, yang dimaksud kalian adalah umat Rasulullah SAW, yang tentunya kita semua yang ada di ruangan ini mengakui bahwa atau menghendaki untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka caranya gampang. Apa? Fattabi'uni, ikuti apa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksudkan mengikuti Rasulullah SAW tentunya masuk ke dalam sekian banyak aspek kehidupan kita. Ada aspek akidah, aspek ibadah, maupun aspek muamalah. Apa yang Rasulullah SAW contohkan dalam ketiga aspek tersebut, ikuti. Aspek akidah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun juga. Maka ikuti apa yang Rasulullah SAW arahkan tersebut. Jangan pernah kita menyembah selain kepada Allah. Jangan nyembah dukun, jangan nyembah binatang-binatang yang dianggap keramat, jangan menyembah kuburan-kuburan dan lain sebagainya. Yang itu merupakan arahan dari Rasulullah SAW. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, buktikan bahwa itu mampu untuk kita tunaikan. Aspek akidah, aspek ibadah, Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita sekian banyak bentuk-bentuk ibadah yang harus mampu untuk kita tunaikan. Sholat, puasa di bulan Ramadan, zakat, infak, sedekah dan lain sebagainya. Kalau kita mengakui sebagai umat Rasulullah yang mencintai Rasulullah SAW, maka ikuti apa yang Rasulullah SAW
tetapkan tersebut, yang kemudian tentunya bersesuaian dengan kadar kemampuan kita. Dan yang terakhir, dari aspek muamalah, aspek bersosialnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana cara bermuamalah yang baik, mulai dari pasang wajah manis senyumanmu kepada saudaramu karena itu adalah merupakan sedekah, sampai kepada perkara-perkara yang lain dalam beribadah. Maka kalau kita menyatakan diri sebagai umat Rasulullah yang mencintai Nabi Muhammad SAW, maka ikuti itu. Mulai sekarang berlatih. Kalau mau ketemu orang, latihan senyum. Bu, senyum bayar, senyum beli. Kalau kagak bayar, kalau kagak beli, kira-kira susah apa gampang tuh? Nah, asal jangan senyum-senyum sendiri, ya kan? Bingung orang ngelihat kita senyum sendirian gitu, ya kan? Ini sehat apa kagak, kan begitu? Ya? Nah, akidah Rasulullah seperti apa, ibadah Rasulullah seperti apa, muamalah Rasulullah SAW seperti apa. Kalau kita mencintai sosok Rasulullah, ikuti apa yang Rasulullah SAW tetapkan dari ketiga aspek tersebut. Nah, oleh karena itu, sebagai kesimpulan dari apa yang saya sampaikan nanti sebelum kita dialog, ya, bahwa kalau ada pihak-pihak yang berupaya menistakan atau menghinakan Rasulullah SAW, kita harus berani untuk menyatakan bahwa itu adalah sebuah kemunkaran, bahwa itu harus dilawan oleh kita, bahwa itu harus kita rubah. Yang kita ingat Rasulullah memesankan kepada kita merubah kemungkaran setidaknya lewat 3 aspek. Yang pertama, rubahlah dengan tangan kita, dengan kekuasaan yang kita miliki. Misalkan kita jadi RT, misalkan kita jadi RW, misalkan kita jadi lurah, misalkan kita jadi camat, misalkan kita jadi presiden sekalipun. Kalau ada pihak-pihak yang menistakan, menghinakan Rasulullah SAW, maka dengan kekuasaan kita harus menunjukkan bahwa kita mampu atau siap untuk menyatakan itu adalah sesuatu hal yang munkar. Jangan sampai kita orang berkuasa tapi menang baik. Tahu menang baik? Nabinya dihinain, nabinya dinistain, menang baik. Tahu menang baik? Cicing wae. Diem aja kalau bahasa sininya. Padahal dia orang yang berkuasa, nabinya dihinakan, cicing wae. Ada yang model begitu? Ada yang model begitu? Ya Allah, nggak usah saya sebut deh, sedih gitu. Nah, makanya sebuah pesan terakhir dari apa yang ingin saya sampaikan, mari ketika ada pihak-pihak yang menghinakan Rasulullah SAW, kita harus jadi orang yang justru mampu menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW. Nyatakan bahwa emak-emak yang ada di hadapan saya ini adalah merupakan emak-emak yang cinta kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW.